Guys, yang masih zaman ya kuliah jurusan ekonomi. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan ilmu ekonomi. Apa sebenarnya jurusan ilmu ekonomi dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi guru ekonomi doang? Halo sobat-sobat Tridik sekalian, jadi kali ini gue bakal bahas jurusan kuliah yang paling murni dari semua jurusan di Fakultas Ekonomi. Sebagai seorang insinyur, gue sendiri udah menjalani pendidikan ekonomi itu sebanyak 3 kali ya. Sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang ngerasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang butuhkan ya. Oke, gue yakin banyak dari kalian yang nonton video ini tuh belum terlalu paham sebenarnya ilmu ekonomi itu belajar apa dan mereka itu ilmu tentang apa. Jadi ekonomi secara umum itu adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang selalu ingin mendapatkan dan mengelola sumber daya yang itu seminimal mungkin buat mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Jadi kalau kalian udah paham dengan konsep kapitalisme, ekonomi itu yang mempelajari itu ya. Jadi mereka belajar apa? Ya mereka mempelajari berbagai macam hal seperti siklus-siklus bisnis, nilai tukar mata uang ya, investasi, suku bunga, perdagangan internasional, termasuk dalam itu ada perbankan, akuntansi hingga perpajakan. Ekonomi ini secara umum lulusannya itu memiliki peranan yang cukup penting dalam roda perekonomian negara, baik di sektor fiskal, maksudnya pemerintahan dan juga moneter ya, atau aktivitas manusia secara umum yang menggunakan uang. Mungkin kalian masih kurang paham ya, bahasanya rada langit ya, tapi secara umum tuh ilmunya ini sangat luas sehingga ilmu ekonomi itu masih bisa dibagi menjadi berbagai macam ilmu. Jadi di sini gue coba bagi secara konsentrasi. Jadi yang pertama itu ekonomi pembangunan, yang paling favorit tentu saja paling banyak. Ini fokusnya ekonomi tentang persoalan pembangunan, pembangunan infrastruktur sampai pembangunan manusianya. Lalu juga ada ekonomi moneter. Jadi ini fokus ekonomi tentang pengaruh uang ke aktivitas suatu negara, ke rakyatnya ya, penduduk negaranya. Kemudian ada ekonomi publik. Jadi ini fokus ekonominya tentang peranan pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian ini. Lalu juga ada ekonomi internasional. Jadi ini fokusnya ekonomi yang urusannya dengan perdagangan internasional antar negara ya. Lalu juga ada ekonomi sumber daya manusia. Jadi ini fokus ekonomi untuk pemanfaatan sumber daya manusia. Lalu ada juga ekonomi sumber daya alam. Ini fokus ekonominya untuk pemanfaatan sumber daya alamnya. Lalu juga ada ekonomi industri. Jadi ini fokus ekonominya lebih ke perusahaan dan industri. Jadi ya bagaimana mereka menggunakan parameter perekonomian untuk industri supaya mereka tumbuh tentu aja. Lalu ada juga ekonomi regional. Jadi ini fokusnya itu pada permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Misalnya ekonomi Jawa Tengah, ekonomi Sumatera Utara, hal-hal yang seperti itu. Jadi kita dapat gambaran ya secara umum bahwa emang ekonomi ini ilmu yang luas, spesialisasinya banyak, dan kalau kita ngomong profesinya pun cukup luas ya untuk ekonomi ini. Jadi yang pertama, profesi seorang ekonomi tentu aja menjadi ekonom ya. Jadi ahli dalam disiplin ilmu ekonomi, khususnya yang menjadi pengamat, itu mereka bisa lulusan ekonomi itu menjadi ekonom. Lalu bisa juga mereka itu menjadi analis data karena mereka itu sifatnya paham banget sama parameter-parameter ekonomi, khususnya ekonomi industri itu bisa digunakan banget untuk analisis data, khususnya insight yang optimal dari parameter perekonomian yang ada. Lalu juga mereka bisa jadi analis resiko. Dengan data-data ekonomi ini bisa kita melihat secara umum resiko-resikonya, dan bisa lulusan ekonomi ini masuk ke bidang resiko yang bahkan tidak ada urusannya dengan risiko perekonomian. Lalu mereka juga bisa jadi analis keuangan karena mereka juga mempelajari ekonomi mikro ya, yang khususnya di sini itu sifatnya pada lingkup perusahaan dan bicaranya uang juga mereka bisa analis keuangan. Lalu terakhir lulusan ekonomi bisa jadi aktuaris. Sulit ya untuk aktuaris ini kan banyak proses yang harus dipahami. Pendidikannya harus lebih lanjut lagi ya untuk lulusan ekonomi, biarpun sangat membantu lulusan ekonomi bisa jadi aktuaris. Dari sini pun harusnya kalian udah dapat gambaran secara besar ekonomi itu apa, prospeknya secara umum apa, sehingga kita bisa mulai lanjut ke bahas yang lebih menarik, yaitu kita bicara masalah duit. Yang pertama kita mau masalah gaji tentu aja. Ini kalau kita mau masalah gaji, nggak bisa langsung gaji begitu aja karena kita mau kuliah itu investasi waktu dan uang. Dan kalau kita investasi kita harus tahu nggak cuma pengembaliannya atau gaji,
Tapi kita juga harus tahu biaya yang dikeluarkan di awal untuk investasi, dalam hal ini tuh biaya kuliahnya. Dan untuk biaya kuliah dari jurusan ekonomi ini, itu memang secara umum yang ada di fakultas ekonomi, itu tuh kuliahnya nggak ada yang murah. Dan mereka tahu lah, mereka ini kan meluluskan orang-orang yang berperan dalam roda perekonomian. Dalam hal ini, produk perekonomian itu apa? Ya duit. Jadi ya wajar kalau mereka ini jadi biaya kuliahnya itu mahal. Biarpun nggak mahal banget seperti jurusan-jurusan yang sangat mengandalkan peralatan yang mahal ya. Jadi ekonomi ini kan sifatnya buku dan praktek lapangan. Jadi ya nggak mahal banget, ya mahal aja. Dan karena kita udah dapat gambaran biaya kuliahnya memang mahal, kita tinggal cek aja nih sekarang gajinya yang beneran itu berapa. Dan kalau kita mau masalah gaji, kita gaji ini akan membagi. Jadi yang pertama gaji per posisinya, per senioritasnya, dan juga gaji rata-rata per jurusannya. Jadi kalau yang pertama kan kita ngomong gaji per posisi senioritas. Kalau kita ngomong senioritas, kita bahas dari awal, tentu aja yang paling tidak senior. Dalam hal ini ya yang paling junior atau entry levelnya, fresh graduate-nya. Untuk lulusan ekonomi gaji juniornya itu berapa sih entry levelnya? Itu mereka mendapatkan range di 3-5 juta doang. Karena kita bicara ekonomi ini bukan ilmu yang secara umum praktis ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang umum yang kecil itu mereka akan lebih prefer ngambil yang lulusan ekonomi praktis seperti manajemen atau akuntansi. Namun itu akan rada berbeda kalau kita ngomong di tempat kerja yang favorit. Jadi perusahaan atau institusi yang memang bisa menggunakan lulusan ekonomi ini karena pengetahuan dan ilmu mereka tentang ekonomi secara teoritis ya. Jadi bisa jadi data science, bisa yang sifatnya konseptual. Jadi nggak hanya dipakai tenaganya saja, tapi otaknya juga. Nah kalau itu di tempat-tempat kerja seperti itu, mereka bisa mendapatkan gaji itu di 7-12 juta. Bisa dibilang standarnya itu baik ya, standar ya, memang tidak tinggi dibandingkan jurusan-jurusan lain, tapi masih bisa dibilang ini gaji yang standar. Lalu selanjutnya kita udah nggak bicara yang junior lagi, kita ngomong yang senior level untuk lulusan ekonomi ini. Tapi tentu aja ya, mereka digaji besar karena mereka seorang ahli ekonomi dan bukan seorang manajer ya. Jadi gajinya bukan dari manajernya, tapi karena kalian ekonominya. Jadi senior ekonom lah ya. Senior ekonom itu dia bisa mendapatkan gaji di rentang 20-40 juta rupiah. Batas bawahnya bisa dibilang tuh baik, batas atasnya juga bisa dibilang ya. Karena kita ngomong nih tempat kerja yang baik, terutama kalau nggak baik nggak bisa jadi senior ekonom kan. Jadi mereka bisa mendapatkan gaji yang baik di situ ya. Nah selanjutnya kita harus consider juga ya, ada orang-orang yang memang mereka ini ahli sekali secara ekonominya, entah menjadi penulis atau menjadi pengamat ekonomi politik yang seperti itu mereka itu bisa mengantongi gaji itu jauh ya lebih tinggi ya. Bahkan minimal itu mereka mengantongi sebulan tuh minimal aja 60 juta rupiah kalau menjadi ekonom yang tersohor itu. Kita kan sudah dapat ya gambaran masalah gaji per posisinya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke gaji rata-rata perjurusan dari lulusan ekonomi ini. Dan kalau kita ngomong nih gaji rata-rata lulusan ekonomi ini, yang ilmu ini, itu mereka ada di angka 7,5 juta rupiah loh. Bisa dibilang gajinya ini emang standar ya. Itu keangkat karena memang ada perusahaan-perusahaan yang bisa utilize kemampuan ekonomi ya. Karena memang ekonomi ini bukan yang ilmu praktis yang hampir semua perusahaan bisa pakai. Cuman kalau mereka bisa pakai ya harus dihargai dengan baik, karena memang ilmunya nggak mudah untuk dipelajari. Sehingga untuk gajinya itu ya standar ya, karena keangkat yang atas biarpun yang bawah itu nyeret, tapi secara umum ya gajinya standar ya. Nah kita udah dapat gambaran masalah penggajian ini. Dari emang biaya kuliahnya itu mahal, tapi pengembaliannya bisa dibilang ya standar. Di beberapa kasus dia bisa baik. Jadi kalau kita melihat nih nilai gaji dari ilmu ekonomi ini, mereka dapat angka di 7 ya. Jadi bilang gajinya itu cukup, biarpun bukan gaji yang besar, tapi cukup. Nah selanjutnya kita akan bahas tuh kebahagiaan. Kenapa perlu kita bahas masalah kebahagiaan ini? Ya karena kalau kita ngomong kerjaan itu ada yang gajinya oke, tapi mereka merasa nggak betah, mereka rasanya ingin cepat resign. Padahal orang lain tuh ngelihat gajinya oke kok kayak gitu sih orangnya. Di sisi lain ada loh orang-orang yang gajinya itu nggak besar, tapi mereka tuh betah, seneng banget kerja di situ. Kayak ya udah nggak masalah, yang penting gue digaji dan gue masih kerja di sini, itu seneng. Nah itu semua ya karena kebahagiaan ya. Ini perlu kita kaji, dan untuk kebahagiaan ini akan gue bagi jadi 2. Yang pertama itu kebermaknaan atau seberapa meaningful mereka merasa dalam pekerjaan itu, dan ada juga kepuasan. Jadi seberapa mereka merasa puas atas pekerjaan mereka untuk lulusan ekonomi ini ya khususnya. Nah di sini kita mulai bahas yang pertama dulu ya. Kalau kita yang pertama bahas itu adalah ilmu ekonomi kebermaknaannya. Dan kebermaknaan di sini kita carinya langsung tembak di ekonom, karena ya ini pekerjaan yang ditakdirkan untuk lulusan ekonomi. Jadi ekonom sendiri itu aja ya, karena ekonom itu kan pekerjaannya dengan angka dan data. Gak terlalu banyak sih mereka berurusan dengan
dengan masalah manusia, karena mereka yang melihat manusia itu dari produk mereka secara moneter, secara fiskal, intinya kontribusi mereka terhadap perekonomian itu gimana kan. Karena itu ya mereka wajar kalau merasa kurang bermakna. Jadi angka kebermaknaan ekonomi ini ada di 54, ya memang dia sangat kurang ya. Dan kalau kita ngomong masalah kepuasan ini akan sangat terreflek dari penggajiannya ya. Hebat sih sebenarnya produk dari pekerjaan ekonom ini ya. Dan kalau kita melihat nilai kepuasan ekonom itu dapat angka di 76 ya. Dia bisa dibilang baik ya, biarpun tidak baik sekali. Itu ya karena gaji mereka yang cukupan ya, biarpun nggak besar tapi cukupan. Dan pekerjaan mereka yang impactnya itu kan sampai urusannya dengan roda perekonomian dari suatu negara ya. Jadi yang nilai kepuasannya ini ya baik, cukup make sense untuk ekonom ini. Dan kalau kita ngelihat ya dari awal masalah kebermaknaannya yang memang sangat kurang karena semuanya itu urusannya dengan angka dan data, tapi kepuasannya ya baik ya karena memang banyak faktor yang dipertimbangkan tadi dari termasuk diantaranya gaji, maka nilai kebahagiaan dari ilmu ekonomi itu dibandingkan dengan jurusan lain itu dapat angka di 7,5. Bisa dibilang jurusan ini tuh berbahagia, biarpun tidak sangat berbahagia tapi bisa dibilang ya berbahagia lulusannya ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini penyerapan ya. Kenapa perlu kita bahas? Karena yang namanya penyerapan ini itu ada ya kasus orang yang waktu masuk alumninya cerita, nanti kalau kamu kerja dari sini itu gajinya oke sekali. Terus nanti kalau kamu kerja tuh ya happy banget, gak usah mikirin macam-macam, pasti kamu betah kerja jadi lulusan jurusan ini. Tapi begitu mereka cek di lapangan, mereka lulus, mereka mencari kerja, nggak ada yang terima karena ya penyerapannya rendah. Karena itu kita harus bahas di sini ya. Yang pertama itu masalah penyerapan akan kita bahas tuh outlook-nya atau pertumbuhan per tahun dari pengguna ilmu ekonomi ini, atau dalam hal ini kan ekonomnya ya. Jadi untuk ekonom itu pertumbuhannya itu di 13% per tahun. Bisa dibilang pertumbuhannya itu cepat ya. Nah, kita udah dapat gambaran ya, memang dia pertumbuhannya itu cepat. Kita harus cek masa sekarangnya gimana. Ini yang paling gampang ya untuk mengecek masa sekarang itu kita lihat angka pengangguran. Dan kalau kita melihat persentase pengangguran dari lulusan ilmu ekonomi ini, itu mereka tuh angkanya di 4,2% loh. Bisa dibilang ini cukup memprihatinkan, biarpun tidak sangat memprihatinkan tapi ya cukup memprihatinkan angka 4,2% ini. Mengingatkan ini dari lulusan fakultas ekonomi ya, memang ditargetkan untuk bisa langsung berpartisipasi di perekonomian. Jadi memang angka 4,2% ini ya memprihatinkan ya. Dan kalau kita harus buktikan nih, ya kita ngeliat aja di Indonesia lowongannya gimana. Seperti yang udah gue sampaikan ya, untuk lulusan ekonomi itu nggak semua bisa memanfaatkan. Kalau kita cari di website pencarian kerja yang biasa atau Jobster itu yang nggak ada. Kita cari di LinkedIn lah yang lebih terdidik lah ya untuk kelasnya. Jadi untuk LinkedIn ini dia ada lowongan ekonomi dan itu ada entry-nya sekitar 800 lowongan. Dan itu jumlah lowongan 800 itu jumlah yang standar, bisa dibilang nggak tinggi tapi ya standar-standar aja, bukan jumlah yang bagus tapi ya ada, jadi standar. Nah, kita udah dapat ya gambaran secara umum mereka terserap atau enggak. Tapi pertanyaan selanjutnya, oke lah mereka ada yang bekerja, prospeknya oke. Nah, tapi se-oke apa kalau kita nggak tahu mereka itu sekarang bekerja di mana lulusan ilmu ekonomi ini. Nah, kalau mau tahu itu kita harus bahas tuh industri mayoritas yang menyerap lulusan ekonomi ini. Jadi untuk industri mayoritasnya, yang pertama itu pemerintahan. Jadi ya kita bicara ekonomi secara ilmu, itu aja yang paling bisa menyerap. Tentu aja ya agen-agen administratifnya yang bicara kebijakan, bicara pengelolaan ekonomi negara ya tentu aja itu di pemerintahan. Terus yang kedua yang bisa menerima itu juga di bank sentral ya. Jadi bank sentral ini memang dia tuh kan tugasnya menjaga kestabilan harga dan mata uang, ilmu ekonomi banget, yang keilmuan banget. Jadi memang mereka bisa banget masuk ke bank sentral biarpun ya secara porsi nggak besar ya, karena memang bank sentral ini kan di kita cuma ada satu, BI. Porsi ekonomi di sini dari setiap kali rekrutan tuh besar ya, biarpun nggak harus jadi karyawan, bisa jadi kontraktor atau konsultan BI juga masuk ke rumpun bank sentral ini. Terus mereka juga bisa masuk ke riset saintifik ya, khususnya riset perekonomian, ya ini bidang aplikasi dari metode ilmiah khususnya untuk yang perekonomian. Itu bisa banget orang-orang ekonomi masuk ke sini untuk meneliti kajian perekonomian itu gimana, itu bisa. Dan banyak juga di kampus tanpa mengajar, riset aja itu bisa, masih mungkin. Dan banyak juga orang ekonomi di bidang sini karena sifatnya keilmuan sekali. Lalu bisa juga mereka jadi konsultan manajemen
Jadi kita bicaranya emang di bidang manajemen, tapi mereka nggak bisa lepas tentu aja dari parameter indikator perekonomian, dan di situ akan membutuhkan jasa lulusan ekonomi ini. Dan untuk ekonominya juga banyak belajar masalah manajemen karena itu lebih praktis, tapi ilmu ekonomi aja masih kepake. Dan yang terakhir ada organisasi publik ya. Jadi ini organisasi yang sifatnya itu melayani masyarakat. Jadi membantu negara untuk berperan pada masyarakat. Organisasi-organisasi ini membutuhkan orang ekonomi tentu, karena ya memang dia membantu peran negara. Jadi ya dalam bidang perekonomian akan membutuhkan orang-orang ekonomi ini kan. Itu kita sudah terjawab ya, di mana mereka banyak yang bekerja. Tapi ya ada pertanyaan lagi selanjutnya nih. Oke, itu mereka kerja. Tapi kan kerja aja. Nah, kerja yang bagus di mana? Yang gajinya bagus di mana? Nah, jadi kalau kita ngomong industri dengan gaji yang besar untuk lulusan ekonomi, kita harus bahas tuh industri terbaiknya. Dan kalau kita ngomong industri terbaik, nggak jauh sih. Jadi memang ekonomi ini ya, karena kita bicaranya memang harusnya bergerak di perekonomian ya. Jadi yang pertama itu di bank sentral. Ya tadi seperti yang sudah disampaikan di kita di BI, itu tentu aja gajinya oke. BI ini sendiri nggak kalah dengan migas ya. Dan konsultan manajemen, jadi konsultan manajemen ini memang secara umum dia ilmunya yang dibutuhkan manajemen, tapi membutuhkan jasa orang ekonomi juga ya. Dan di sini konsultan manajemen terutama yang top itu gajinya oke banget biarpun bebannya besar. Terus yang ketiga dari riset finansial. Jadi risetnya ini tidak untuk negara tapi sifatnya untuk advisory keuangan, entah perusahaan atau orang. Dan di sini memang riset finansial ini kan sifatnya untuk mencari uang ya. Jadi wajar kalau di sini gajinya besar. Sehingga kalau kita ngelihat ya, sebenarnya ilmu ekonomi ini bisa keterima di tempat-tempat yang oke banget, dari bank sentral, pemerintahan yang aman sekali, sampai yang riset-riset konsultan yang gajinya besar-besar. Jadi memang mereka nggak usah teknologi, tapi bisa gue ngomong kerjaannya ini pekerjaan yang cantik dan bergaji besar. Jadi bisa dibilang varian industrinya itu idaman ya untuk ekonomi ini. Sehingga kalau kita ngelihat dari umumnya ya, dari pertumbuhannya yang tadi kita lihat emang cepat, keuangannya itu standar, penganggurannya emang sih memprihatinkan. Tapi kalau kita lihat variasi industrinya emang idaman ya, dia bisa ke tempat-tempat yang aman dan yang gajinya besar, maka kita bisa mendapatkan nilai untuk ilmu ekonomi ini itu di angka 8,3. Bisa dibilang penyerapannya baik ya, biarpun tidak istimewa. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas nih kemudahan. Kemudahan itu apa? Ya intinya seberapa mudah jurusan ini. Yang pertama adalah seberapa mudah kamu kuliah di jurusan ini dari kamu masuk sampai lulus. Dan kemudian setelah kamu lulus, itu seberapa mudah sih pakai ilmu yang kamu dapatkan ke dunia nyata. Tanpa harus kamu menjadi praktisi di bidang perekonomian ya. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama, itu kemudahan jurusannya. Dalam hal ini tuh ya beban studi kuliah ilmu ekonomi. Jadi untuk ilmu ekonomi ini, dia tuh ada di urutan ke-50 ya. Dari 90 jurusan yang diperingkatkan. Dia memang nih kayaknya kesulitannya nggak jauh-jauh dari saudaranya di akuntansi di 49. Karena emang akuntansi itu kan nggak gampang ya. Jadi ekonomi juga nggak gampang, dengan perhitungannya juga memang bisa dibilang ada. PWK juga bahkan saudaraan ya, deket banget sama PWK, dan PWK ini masuk teknik biarpun dia tidak insinyur. Sehingga kalau kita ngelihat ya, emang jurusan ini kita bandingannya sama akuntansi sama PWK. Jadi dibilang emang ini bukan jurusan yang mudah. Tapi ya dia emang bukan jurusan yang sulit juga. Jadi jurusannya ini ada di tengah-tengah, bisa dibilang jurusan ini tuh jurusan yang sedang. Dan kalau kita ngelihat ya, masalah perkuliahannya emang sedang-sedang aja ini, tapi kalau di masyarakat ya taunya kan orang-orang orang ekonomi, tapi ya nggak tahu prospeknya gimana, terus kerjanya mau jadi apa, mereka juga nggak tahu lah ekonomi ini. Secara umum pun kalau kita harus menspesifikasikan ya fleksibilitasnya, mereka itu bekerja bisa jadi apa tanpa menjadi ekonom atau praktisi ekonomi. Yang pertama, mereka bisa jadi dosen, itu mereka ngajar di kampus, tapi di sini ya minimal harus S2 atau S3, bisa riset juga. Terus mereka juga bisa menjadi pegawai negeri sipil tentu aja. Bidang perekonomian itu bisa banget ya, karena ekonomi ini kan sifatnya makro ya, yang banyak berperan emang negara untuk masalah regulasinya. Jadi bisa entah di Pemda, entah di kementerian, itu bisa orang perekonomian jadi PNS. Nggak harus ngurusi analisis data ekonomi, nggak harus PNS, apalagi sifatnya administratif. Terus jadi pengusaha bisa ya, karena mereka itu paham ya, biarpun tidak langsung terjun ke bidang manajemen atau akuntansi, tapi ya mereka tahu masalah pengelolaan mikro suatu perusahaan atau organisasi. Jadi mereka bisa ya harusnya jadi pengusaha ini, biarpun ya masih banyak yang harus dikembangkan, nggak bisa langsung lulus langsung paham masalah usaha. Terus mereka bisa banget juga di BUMN, tapi BUMN-nya ini tentu aja nggak sebanyak
akuntansi dan manajemen, karena akuntansi dan manajemen memang diciptakan untuk perusahaan, sedangkan ekonomi itu memang sebenarnya dia diciptakan menjadi ilmuwan atau di negara. Tapi bisa ada juga BUMN yang sifatnya sudah besar yang membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang parameter ekonomi ini dan bisa menerima lulusan ekonomi. Lalu bisa juga jadi aktuaris, sesuai yang sudah aku sebutkan di awal tadi. Aktuaris ini prospek yang mungkin untuk orang ekonomi, karena memang ekonomi ini secara jurusan dia itu memang tidak asing dengan angka, dan aktuaris itu membutuhkan orang-orang yang seperti itu, paham ekonomi, paham angka, itu bisa. Lalu analis data ini ya juga, karena ini orang ekonomi juga paham sekali untuk analisis data, mereka paham ekonomi mikro juga, bisnis, apalagi statistika ekonomi mereka paham, sehingga bisa jadi analis data ini. Dan kalau kita melihat ya fleksibilitasnya jurusan ini, dari bisa jadi ngajar, bisa jadi PNS, bisa juga di industri finansial, asuransi, perusahaan, analis data, sehingga ya memang kita melihat ya fleksibilitasnya lulusan ekonomi ini, biarpun dia tidak diciptakan untuk bekerja di perusahaan, tapi mereka bisa diterima di perusahaan kalau ada mau, ada niat ya. Jadi kita bisa melihat nih fleksibilitasnya ya sangat mudah ya untuk jurusan ini mau kemana-mana. Dan kalau kita melihat emang dari awal perkuliahannya itu nggak mudah, deket sama akuntansi yang memang nggak bisa dibilang mudah. Ya tentu aja nggak sulit juga seperti teknik, dan fleksibilitasnya bisa dibilang sangat mudah. Orang ekonomi ini ya terbuka ya profesi-profesi lain selain menjadi ekonom, sehingga kalau kita harus memberikan nilai kemudahan ini, kita itu bisa mendapatkan angka di 9. Kemudahannya istimewa untuk ilmu ekonomi ini. Yang terakhir kita akan bahas nih keberlanjutan atau sustainability. Jadi keberlanjutan ini sebenarnya seberapa aman di masa depan. Jadi yang pertama itu seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman atau yang stabil, dan kemudian yang kedua itu kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi. Jadi gelombang otomasi ini memperlihatkan sebenarnya seberapa mungkin sih kerjaan dari lulusan ekonomi ini digantikan oleh robot. Dan kalau kita ngomong ini, yang pertama kita bahas itu seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman atau seberapa stabil pekerjaannya. Nah di sini kita bisa ngelihat dari awal tadi ya, industri variasinya itu mereka banyak sekali pekerjaan yang aman dan baik posisinya, tapi mostly ya pekerjaan yang aman itu misalnya di PNS itu gajinya nggak besar. Jadi masih banyak nih orang-orang ekonomi yang ingin mendapatkan kesempatan lebih baik pada stabilan pekerjaan yang bisa dibilang nggak stabil ya. Jadi di sini ada dua sisi, di mana yang satu itu aman dan yang satu itu mencari tantangan. Biarpun jadi konsultan itu sifatnya tuh project base, kalau nggak ada proyek itu nggak bisa makan, tapi gaji mereka besar, sehingga konsentrasinya masih nyebar antara yang aman atau yang di konsultan ngerjain proyek, sehingga stabilitas kerjanya bisa dibilang sedang ya, karena tidak ada konsentrasi di keamanan tertentu. Kemudian kita bahas yang lebih masa depan lagi, kemungkinan lulusan ilmu ekonomi ini diotomasi atau digantikan robot. Jadi kemungkinannya ini untuk kita ngomong secara langsung lulusan ekonomi sebagai ekonom itu ada di 30%. Kemungkinan otomasi ini bisa dibilang rawan ya, dan itu mostly karena memang ekonomi ini sangat tergantung dengan data, angka, dan juga pemrosesan yang dilakukan oleh komputer ya. Cuman di sini memang data itu bisa bermakna kalau manusia menganggapnya bermakna, sehingga memang untuk saat ini masih sangat sulit ya digantikan robot. Cuman kemungkinannya itu ada dan bisa dibilang masih rawan ya. Kemungkinan otomasi yang rawan ini perlu kalian note depannya, karena ya memang nanti kalau sudah ada perusahaan atau orang yang memfokuskan untuk membuat sistem ya yang tidak memerlukan ekonom lagi, itu masih mungkin terjadi dalam masa hidup kita ya. Kerawanan ini perlu kita consider. Dan kalau kita ngelihat amanan kerja yang emang sedang dan juga kemungkinan digantikan robotnya itu masuknya range-nya yang rawan, makanya kita bisa mendapatkan nilai nih keberlanjutan dari ilmu ekonomi ini. Secara angka itu di 7,3 dibandingkan jurusan lain, ya dia agak kurang berkelanjutan ya. Biarpun nggak kurang-kurang banget, tapi agak kurang berkelanjutan. Mostly karena otomasinya itu ya. Kita udah sampai di penghujung video kali ini. Jadi kita sudah dapatkan angka ilmu ekonomi ini dari awal penggajian sampai keberlanjutannya sudah ada angkanya. Dan dari sini kita bisa ngambil nih nilai angka dari jurusan ilmu ekonomi. Dan untuk itu kita tinggal rata-rata aja. Dan nilai angka dari ilmu ekonomi ini ada di angka 7,8. Dan 7,8 ini memang kelihatannya oke ya, hampir 8 ya. Sehingga kalau kita harus bandingkan dengan jurusan lain, dari semua jurusan yang gue review, itu ilmu ekonomi itu dapat urutan atau tier jurusan, itu mereka dapat nilai hurufnya itu di huruf B. Jadi review ini gue cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu, tulis aja di komentar.
Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini ofensif buat kamu, dislike aja gua nggak apa-apa. Gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye-bye.